Ferdy Sambo malu dengan kelakuan sang istri, Putri Chandrawati suka Brigadir J, karena lebih panjang. Yang temperamental itu adalah Ferdy Sambo. Dia baru dihasut oleh supir, Kuat Ma'ruf, dihasut oleh istrinya, tanpa bertanya langsung membunuh. Kalau dia tidak temperamental, harusnya dia bertanya, panggil semua satu persatu. Ditanyain satu persatu, lihat enggak, alami tidak, kapan, di mana, apa perbuatannya, kan gitu. Kalau yakin dia ada perbuatan pidana, maka lapor ke polisi. Karena yang berhak mengusut kejahatan adalah polisi, dilaporkan dulu melalui SPKT. Seperti yang dia laporkan tanggal 8 Juli dan tanggal 9 Juli, yaitu tanggal 8 dia melaporkan Joshua melakukan percobaan pembunuhan, yaitu 338.53 kepada istrinya, dan tanggal 9 Putri membuat laporan dia diperkosa. Itu sudah betul laporan, tetapi tidak terbukti karena kenapa? Karena Joshua itu ada di taman. Bagaimana cara Joshua memperkosa Putri ada di kamarnya? Memang seberapa panjang alat kelamin daripada Joshua sehingga dari taman dekat pos bisa nyampe ke kamar, kan gitu loh. Kan masuk akal, emang berapa meter, kan gitu. Kan masuk akal itu. Nah, jadi karena tidak terbukti dia ada di taman sedangkan Putri Chandrawati di kamar, maka dihentikan penyidikannya. Karena tuduhan pemerkosaan kan harus harus ada masuk alat kelamin pria diharap alat kelamin wanita. Nah, bagaimana caranya jarak 20 meter kurang lebih bisa masuk, kan begitu? Itu kan mimpi. Artinya Putri Chandrawati bermimpi atau berharap-harap dia diperkosa tapi tidak kesampaian, kan gitu loh. Maka dia gunakan dalil itu terus. Artinya tutuplah itu, sudah di-close, sudah ada kepastian hukum dari Pidum Polri. Sudah ditutup oleh Pidum Polri juga mengenai dalil pemerkosaan maupun dalil pengancaman pembunuhan. Sekarang diciptakan lagi hoax baru, pindah ke Magelang tapi tidak dilapor polisi. Kalau ada terjadi di Magelang, lapor polisi, biar diusut. Tapi dia tidak mau melapor, dan itu sudah kita patahkan semua. Sekarang diciptakan lagi, katanya aroma parfum Joshua mirip aroma parfumnya Putri. Habis itu diganti lagi hoaxnya, Joshua dituduh mau menembak fotonya Ferdy Sambo. Diganti lagi hoaxnya, kemudian dibilang ada pacar gelap atau pacar lain. Lah, sesing ke kelab malam. Siapa yang melihat ini? Ke kelab malam. Nah, tapi buktinya ketika almarhum menjelang sakaratul maut atau menjelang kematian itu, perempuan satu-satunya yang dihubungi adalah Vera. Setiap kali dia mengalami ancaman hampir merenggut nyawa dia, yang dihubungi Vera. Artinya Vera lah satu-satunya yang ada di hati dan pikiran daripada Joshua. Sampai dia detik-detik terakhir mau dibunuh, wanita yang selalu diajak surhat adalah Vera. Bahkan 24, saya hitung 24 atau 23 itu miss call dia kepada Vera. Jadi fitnah apa lagi ini? Jadi orang ini betul-betul layak dihukum mati karena tidak bertobat tapi menyebar fitnah. Tapi saya mengatakan fitnah tidak mengurangi hukuman, fitnah tidak meringankan hukuman. Justru saya mendorong hakim dan jaksa tuntut hukuman mati, jatuh hukuman mati, karena ini kasihan. Buktinya dia seret orang gitu banyak, sampai 97 orang. Itu kan kejahatan. Anggota-anggota polisi, ada yang di PTDH, ada yang di Patsus, ada yang di Emosi. Mereka itu punya anak istri loh. Masa sih belum sadar juga dia masih terus menyebar fitnah? Nah, si Damianus ini namanya juga security atau istri rumah tangga, siapa tahu dia tidak mengerti hukum. Melalui channelnya saya peringatkan, segera cabut itu. Nanti kau penjara, kau kasihan. Ya, saya serius loh. Jangan sampai dia nanti saya penjarakan baru menyesal. Saya diajari Sambo nanti kan gitu. Tapi yang jelas kepada Sambo, kalau memang pengacaramu itu tidak membantu kamu keluar dari jerat hukum, ganti. Saya biayai. Benar, saya serius. Saya siapkan pengacara terbaik, misalnya sekelas Hotman Paris, Otto Hasibuan, dan lain-lain, Juniper Girsang misalnya, Luhut Pangaribuan, yang dokter-dokter yang hebat-hebat, saya biayai. Daripada dia pakai pengacara yang sekarang kerjanya menyebar hoax. Dulu ketika saya berdebat dengan Arman Hanis di awal-awal perkara ini, dia begitu yakin pemerkosaan pelecehan itu ada di duren 3.
sekarang dipindah ke Magelang. Apa tidak punya malu? Siapa sangka, dalam kasus pembunuhan Brigadir J, alias Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yang masih terus bergulir, justru menunjukkan banyak kejanggalan. Mantan ajudan Ferdi Sambo dan ART, malah kompak, menjelekkan nama almarhum Brigadir J. Dalam persidangan yang dilaksanakan dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hingga kini memasuki minggu keempat, pada bulan November, dan mulai dimintakan keterangan para ART, dan mantan ajudan Ferdi Sambo. Namun, ternyata, saksi ART dan mantan ajudan Ferdi Sambo, yang turut dihadirkan dalam persidangan, dengan kompak, menjelek-jelekan nama almarhum Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak, justru menanyakan kembali kepada para saksi, apa tujuan mereka, hingga tega menjelek-jelekan nama dari almarhum, dengan fitnah keji. Tak hanya itu, Kamarudin juga menyinggung soal pelaporan pelecehan yang dilakukan Brigadir J, yang telah di SP3. Kamarudin mengungkap, penyidikan dari kasus pelecehan tersebut dihentikan, lantaran terbukti dari CCTV, Brigadir J sedang berada di taman. Kemudian, pengacara Brigadir J itu juga mempertanyakan keanehan pelaporan dari Putri Chandrawati. Memang seberapa panjang kelamin Yosua yang berada di taman dekat pos, bisa sampai ke kamar Putri Chandrawati, ungkap Kamarudin. Padahal menurut Kamarudin Simanjuntak, sosok Brigadir Yosua adalah salah satu anggota polisi yang terbaik, hingga sebelumnya direkrut Ferdi Sambo, untuk dijadikan ajudan, dan mengawal istrinya. Menurut pengacara almarhum Brigadir J itu, justru seharusnya Sambo dan Putri lah, yang diperiksa kejiwaan, serta kepribadiannya. Sebab ia merasa aneh dengan Sambo, yang justru menempatkan sejumlah ajudan pria untuk mengawal istrinya. Dari kesaksian ART Ferdi Sambo, Kamarudin juga merasa aneh, lantaran seperti begitu detail, mengetahui tentang Brigadir J. Menurutnya seorang asisten rumah tangga, adalah orang yang bekerja, sesuai dengan bidang keahliannya, untuk membantu tugas majikannya, dalam lingkup rumah tangga. Kamarudin Simanjuntak sempat merasa heran, dengan keterangan ART, yang bisa memonitori sebuah klub setiap hari. Hal inilah, yang kemudian menjadi tanda tanya, oleh Kamarudin Simanjuntak. Menurutnya, ada seseorang yang mengajari ART tersebut, untuk memberikan kesaksian. Kamarudin tegas memberikan peringatan, kepada saksi ART, untuk segera mencabut fitnah kejinya, terhadap Brigadir J. Jika tidak dicabut, ia siap memenjarakan ART Ferdi Sambo tersebut. Menilai dari sisi tersebutlah, alhasil Kamarudin menyebutkan, bahwa apa yang telah diceritakan oleh para ajudan, dan ART, tentang sosok Yosua, tidak bisa jadi pembenaran, atas peristiwa tewasnya Yosua, di Duren 3.